Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang varigata ya sobat ya. Nah mungkin di antara sobat ada yang pecinta tanaman hias, tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya varigata. Nah mungkin di antara sobat ada yang belum tahu tentang varigata itu apa, kenapa harganya bisa lumayan mahal si tanaman varigata itu. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Jadi varigata itu bisa disebut juga dengan kelainan sobat ya, atau mutasi. Nah mutasi itu ada dua jenis, ada mutasi warna dan juga mutasi bentuk. Nah si varigata itu termasuk mutasi warnanya sobat ya. Nah misalnya itu seperti ini. Jadi warna aslinya itu adalah hijau, tapi dia bermutasi. Dia ada warna lainnya sobat ya, seperti putih seperti ini, belang-belang putih seperti ini. Dan varigata itu bukan cuma warna putih aja sobat ya, jadi ada banyak warna, ada varigata merah, varigata pink, varigata oranye, dan yang lainnya. Contohnya varigata pink itu ini adalah tanaman philodendron pink princess ya sobat ya. Varigatanya itu seperti ini, warnanya pink, dia belang-belang seperti ini. Kalau warna normalnya itu warnanya hijau ya sobat ya, hijau kehitaman seperti ini nih, seperti warna dasar daunnya ini. Nah selain mutasi warna juga ada mutasi bentuk ya sobat ya. Misalnya bentuk daunnya itu normalnya itu bulat, tapi yang keluar itu adalah bentuknya lonjong. Nah itu bisa disebut mutasi bentuknya sobat ya. Atau dia itu normalnya batangnya itu melingkar seperti ini, tumbuhnya itu ngeroset, kemudian dia bermutasi, tumbuhnya itu hanya kanan kiri aja sobat ya, kanan dan juga kiri. Dia itu disebutnya juga cristata atau cristet, dia itu mutasi bentuk. Ada juga mutasi bentuk dan mutasi warna sobat ya, dia penggabungan keduanya. Contohnya itu ini ada Anthurium garong atau garuda corong, ini varigata, dan juga bentuknya ini bermutasi sobat ya nih. Jadi normalnya itu dia bentuknya seperti ini nih, kemudian bermutasi seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti tidak beraturan sobat ya, seperti ini. Dan juga warnanya itu ada putih-putihnya sobat ya, seperti ini nih. Ini warnanya mutasi juga, varigata dia. Garuda corong varigata sobat ya. Jadi dia ini mutasi warna dan juga mutasi bentuk. Nah jadi tanaman varigata itu adalah tanaman yang bermutasi ya sobat ya. Jadi warna aslinya itu seperti ini, misalnya hijau, kemudian bermutasi seperti ini. Jadi ada warna putihnya seperti ini nih. Nah, atau varigata ini bisa disebut juga dengan kelainan ya sobat ya. Nah untuk membuat tanaman varigata itu bisa dengan dua cara ya sobat ya, secara alami dan juga dengan cara buatan. Nah untuk secara alami itu bisa dibilang perbandingannya itu hanya sekitar 1:10.000 ya sobat ya. Jadi untuk sobat yang ingin memperbanyak, misalnya dari perbanyakan 10.000 tanaman mungkin hanya ada satu tanaman yang varigata aja, dan itu juga kemungkinan terahnya atau gennya itu belum stabil. Saya juga pernah membaca cara membuat tanaman varigata itu dengan beberapa cara sobat ya. Ada yang di rekayasa genetika di lab seperti itu, ada juga yang membuat tanamannya itu menjadi stres, misalnya dengan cara menambahkan atau menggunakan pupuk yang lumayan banyak, atau menggunakan zat-zat lain, zat-zat kimia lain yang membuat tanamannya itu menjadi stres sehingga keluar gen baru atau keluar warna baru, yaitu varigata. Nah kenapa harga tanaman yang varigata itu harganya lebih mahal? Karena untuk mendapatkannya itu agak susah sobat ya, dan juga tergantung dari stoknya atau jumlah yang beredar di pasaran. Nah meskipun sudah varigata seperti ini, tanaman varigata seperti ini, jika diperbanyak itu ada kemungkinan juga varigatanya tidak balik lagi sobat ya, atau tidak keluar. Jadi bisa disebut juga dengan untung-untungan sobat ya kalau varigata itu. Meskipun dia perbanyakannya dari anakan atau dari potong bonggol, kemungkinan juga varigatanya bisa hilang sobat ya. Bahkan yang sudah mewah seperti ini, yang minor seperti ini, varigatanya juga bisa hilang sobat ya. Nah contohnya itu ini sobat ya, ini varigatanya sudah lumayan mewah daunnya itu. Ini, tapi ke atas ini makin lama dia varigatanya makin hilang dan balik lagi ke normal, ke warna daun normalnya, yaitu hijau seperti ini. Paling varigatanya hanya sedikit-sedikit aja seperti ini sobat ya nih. Ada juga tanaman varigata yang bisa dibilang varigatanya itu stabil ya sobat ya. Seperti ini misalnya, ini adalah Epipremnum manjula atau sirih balon. Tapi meskipun bisa dibilang stabil varigatanya, dia juga bisa balik lagi ke hijau ya sobat ya warnanya itu. Jadi bisa balik lagi ke hijau semua warnanya. Jadi untuk merawat tanaman varigata itu bisa dibilang gampang-gampang susah sobat ya. Bisa dibilang cenderung ke susah malah, karena perawatannya juga lumayan ekstra jika dibandingkan dengan tanaman yang bukan varigata. Nanti mungkin tips cara merawat tanaman varigata akan kita bahas di video yang lain sobat ya. Kalau di sini mungkin kepanjangan nantinya. Nah ada juga tanaman yang mutasi itu seperti ini sobat ya. Ini varigatanya malah semuanya ini, jadi warnanya itu putih seperti ini. Ini Monstera varigata sobat ya. Jadi warna aslinya itu hijau, kemudian ada bercak-bercaknya putih, hijau putih. Tapi ini malah ke putih semua sobat ya. Orang kebanyakan juga menyebutnya ini adalah Monstera albo ya sobat ya, atau albino. Kalau albino itu di binatang atau hewan, kalau di tanaman itu biasanya disebutnya
tanaman albo. Nah, ini nggak ada klorofilnya sobat ya, jadi kemungkinan besar ini akan gosong seperti ini. Nah, untuk mengembalikan si warna hijaunya ini nanti akan kita bahas di video cara merawat tanaman variegata sobat ya. Nah, kemudian di sini ada tanaman Anthurium jumani variegata sobat ya ini. Ini variegatanya seperti ini nih. Ini variegatanya. Itu sobat ya, tapi dari indukan ini dia itu sudah pernah menghasilkan biji. Nah, dari bijinya itu tidak semua anakannya itu akan variegata sobat ya. Paling besar itu mungkin sekitar 5% aja udah sangat bagus ya sobat ya untuk anakannya itu jadi variegata. Nah, untuk anakannya itu bisa dilihat di sini nih. Nah, ini kebanyakan hijau semua ya sobat ya, seperti ini nih. Jadi variegatanya itu paling cuma 3% sampai 5% lah untuk dari biji itu. Meskipun indukannya itu variegata, tapi anakannya itu belum tentu keluar variegata sobat ya. Meskipun indukannya sama-sama variegata, jantannya variegata dan betinanya variegata juga belum tentu keluar anakannya variegata semua. Nah, jadi kenapa tanaman variegata itu harganya lumayan mahal ya karena itu ya sobat ya. Jadi untuk stoknya atau kelangkaannya itu juga mempengaruhi harga tanaman variegata itu. Kalau sudah banyak biasanya harganya lumayan terjangkau, tapi kalau masih jarang atau masih sulit si tanaman variegata itu didapatkan, biasanya harganya juga lumayan mahal. Selain itu juga perawatannya juga tidak semudah tanaman biasa pada umumnya sobat ya. Nah, mungkin itu aja sobat ya untuk sedikit penjelasan tentang tanaman variegata. Nanti mungkin untuk cara perawatan tanaman variegata ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel Puspa Garden supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Nah, jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan atau menambahkan bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat ya. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang tanaman variegata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.